Shalom adik-adik. Hari ini udah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Kita mau angkat pujian, hari ini kurasa bahagia. Kita bangkit berdiri. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Cici persilakan untuk adik-adik semua duduk. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau tutup mata, kita mau angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Yesus di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah selesai menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini Bapa. Kau yang menjamah setiap hati mereka, setiap diri mereka, setiap pikiran mereka, agar mereka bisa fokus kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya setiap benih firman yang ditaburkan dalam hati mereka masing-masing dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan, berkati juga Koko Andreas Tuhan yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau yang memakai mulut lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang dia perkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Kok harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, puji Tuhan, semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tolong diambil Alkitabnya ya. Koko tungguin, silakan diambil dulu Alkitabnya. Kalau sudah diambil, mari kita buka firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Yang mau Koko bagikan itu ada di Kejadian pasal yang ke-18, dimulai ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Semuanya sudah dibuka Alkitabnya ya. Oke, Koko bacain, tolong didengerin. Di sini judul perikopnya tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat yang ke-16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke arah Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu.
Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mau Koko bagiin pada pagi siang hari ini itu tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jadi waktu itu Tuhan itu sudah merencanakan akan memusnahkan Sodom, kota Sodom. Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan dalam firman Tuhan, karena banyak sekali keluh kesah orang tentang kota Sodom ini yang sampai kepada Tuhan. Jadi mungkin di sana itu ada banyak banget orang yang berdoa ke Tuhan, mereka menceritakan tentang kota Sodom ini, bagaimana jahatnya kelakuan kota Sodom ini. Makanya Tuhan memerintahkan utusannya untuk datang ke kota Sodom untuk melihat sendiri, benar nggak sih yang terjadi di kota Sodom itu, benar nggak sih kelakuan mereka seperti yang telah disampaikan banyak orang kepadaku. Jadi Tuhan pengen tahu. Jadi waktu itu kan Tuhan mengirim utusannya nih, dan setelah utusannya ini bertemu dengan Abraham, terus berbincang panjang lebar seperti yang sebelumnya minggu lalu dibawain sama Tante Udianto. Kan itu Tuhan utus 3 orang utusannya buat menemui Abram dan Sarai, dan Tuhan kembali menjanjikan keturunan. Udah gitu ya udah, setelah itu mereka pergi, mereka mau lihat kota Sodom, terus diantarlah sama Abraham. Waktu itu diantarin Abraham, terus Tuhan berpikir nih, Tuhan mulai berpikir dalam hatinya, masa sih aku akan melakukan sesuatu yang besar, ingin memusnahkan suatu kota, tapi aku nggak ngasih tahu ke Abraham. Padahal kan Tuhan udah janji, Tuhan tuh udah memilih Abraham untuk menjadikan dia sebagai bapa sejumlah besar bangsa, dan daripadanya semua keturunan di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berpikir, masa sih mau disembunyiin? Padahal kan Tuhan juga menginginkan bahwa Abraham, dia memberitahukan kepada seluruh keturunannya supaya berkelakuan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Itu makanya setelah Tuhan berpikir, oh ya udah, berarti saya juga harus cerita dong ke Abraham, harus ngomong apa yang mau Tuhan lakuin. Udah gitu Tuhan bilang, Tuhan cerita sama Abraham, rencananya nih saya mau turun nih, saya sudah mengutus utusan saya ini, saya perintahkan untuk datang ke kota Sodom. Saya ingin melihat sendiri, bener nggak sih kota Sodom ini tuh berkelakuan sangat jahat seperti keluh kesah orang. Jadi banyak banget orang yang berkeluh kesah tentang kejahatan kota Sodom ini, kota Sodom dan Gomora ini, kota Sodom ini. Setelah itu Abraham ngomong ke Tuhan, Tuhan, kalau sekiranya ada 50 orang benar di sana, apa Tuhan masih tetap mau memusnahkan kota Sodom? Apakah Tuhan tetap mau memusnahkan orang-orang berdosa bersama-sama dengan orang benar? Jadi seakan-akan orang-orang benar itu sama dengan orang-orang berdosa gitu. Tuhan, setelah Abraham ngomong kayak gitu, masa sih Tuhan yang maha adil, Tuhan yang sebagai hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Akhirnya Tuhan, oke, kalau sekiranya sampai ada 50 orang benar di kota itu, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Terus Abraham mikir lagi nih, Abraham mulai bimbang. Aduh, kalau misalnya kurang dari 50, apa masih musnahnya? Terus Abraham bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau sekiranya kurang 5, kalau 45 orang berada didapati di sana, apa Tuhan masih mau memusnahkan kota itu? Terus Tuhan jawab lagi, kalau ku dapati 45 orang benar di sana, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Terus Abraham mikir lagi nih, mulai bimbang lagi dia. Aduh, 45. Terus dia ngomong lagi ke Tuhan, Tuhan, kalau misalnya 40 gimana? Kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya kalau ada 40 orang benar di kota itu. Terus Abraham mulai mikir lagi, terus Tuhan, kalau 30 gimana? Sekiranya ada 30 orang benar di sana, aku tidak akan memusnahkannya, kata Tuhan kepada
kepada Abraham. Abraham ngomong lagi ke Tuhan, aduh Tuhan, maaf nih, padahal saya tahu saya nggak berhak buat ngomong ini ke Tuhan. Kalau sekiranya didapati 20 di sana, terus Tuhan jawab lagi, kalau sampai ku dapati 20 di sana, aku tidak akan jadi memusnahkan kota itu. Terus Abraham ngomong sekali lagi, dia bilang, Tuhan, sekali ini aja Tuhan, kalau misalnya didapati 10 orang benar di sana, ada 10 orang benar nih, 10 orang baik di sana, apakah Tuhan masih tetap mau memusnahkan kota itu? Terus Tuhan jawab, kalau sampai ku dapati 10 orang benar di sana, 10 orang baik di sana, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Wow, luar biasa, Tuhan baik ya. Padahal banyak banget orang yang udah berdoa, udah ngomong ke Tuhan, curhat ke Tuhan, cerita ke Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, kota ini tuh bener-bener jahat banget. Banyak banget orang yang berdoa kayak gitu ke Tuhan. Tapi Tuhan masih mau mengampuni kota itu kalau sampai ada 10 orang benar di sana. Wah, begitu baik ya Tuhan kita. Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan tuh gak pernah mau kita sebagai anak Tuhan, kita jadi orang jahat. Tuhan tuh gak mau. Tuhan tuh pengennya kita jadi anak yang baik, anak yang penurut gitu. Jadi ya setelah itu Tuhan pergi meninggalkan Abraham. Beres deh kisah ceritanya. Jadi inti dari ceritanya, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua, terlebih di sini tentang kota Sodom, Tuhan tuh sangat mengasihi kota Sodom. Makanya ketika dia cerita ke Abraham memusnahkan kota Sodom, dan Abraham tawar-menawar sama Tuhan nih, Abraham bilang, bahkan sampai Abraham nanya ke Tuhan, kalau ada 10 orang benar, kalau cuma 10 orang benar, Tuhan mau mengampuni kota itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kota Sodom. Terlebih Tuhan juga sangat mengasihi kita semua. Makanya kita harus selalu bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang sayang banget sama kita. Jadi itu kisah firman Tuhan yang mau Koko bagiin pada pagi siang hari ini. Koko harap semuanya kalian bisa mengerti, kalian bisa menyimak dengan baik, dan kalian juga bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Puji Tuhan. Oke, kalau gitu Koko tutup firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah dibagikan oleh Koko Andreas. Biarlah apapun yang dibagikan dapat memberkati kami semua. Dan kami juga mau Tuhan untuk jadi anak Tuhan yang jauh lebih baik lagi. Kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, memberkati kami juga Bapa satu persatu Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami lakukan selanjutnya tetap dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.